Kemarin yang dilakukan Pak Dudung saja, setelah dilantik terus hanya dia berani untuk menurunkan semua baliho-baliho si Rizik, berani menurunkan. Nah, ketegasan seperti itu yang harus kita perlukan untuk mengamankan Republik ini. Karena khilafah itu sudah jauh menusuk sampai ke relung terdalam NKRI. Jadi menurut saya, sekali lagi saya tegaskan, Kapolri perlu dipertanyakan. Lanjut dulu ya, Pak Victor Mandayo, silakan. Selamat malam ini Pak Paul. Selamat dan malam Pak teman-teman Victor. Di Zoom ataupun di YouTube, Pak Paul, Zhang. Pak Paul, memang udah banyak yang menyorot masalah PGI lah, dibubarkan PGI, bobrok PGI, Persatuan Gigolo Indonesia dan bla bla bla. Tetapi yang menyorot Kapolri sendiri kok nggak ada gitu Pak. Seharusnya Kapolri ini kredibilitasnya ditanyakan sebagai pimpinan loh, pimpinan. Jadi jiwa leadership dia nggak mempunyai jiwa leadership. Kita bisa buktikan dengan terjadinya kekisruhan sekarang ini di tubuh Polri sendiri, di mana seorang katanya jenderal berbintang melakukan hal-hal yang sangat memalukan. Tetapi omongan dari Kapolri sendiri pun tidak ada. Tetapi sibuk mengurus khilafah-khilafah ini, sibuk mengurus mengangkat Novel Baswedan akan menjadi ASN di lingkungan Polri. Lucunya di situ. Nah, harus kita pertanyakan ke Polri ini, kalau perlu Pak Jokowi yang mengambil tindakan tegas, pecat. Terlepas dia mau Kristen apa bukan. Kita tidak juga minta dilindungi karena dia Kapolri, kemudian orang Kristen minta dilindungi. Enggak. Tetapi berimbanglah. Berimbang. Melakukan pandangan terhadap segala aspek bahwa ini menyangkut harkat martabat seorang anak bangsa yang diperlakukan di lingkungan dia sendiri. Dan tidak ada omongan sedikit pun. Bandingkan dengan Pak Tito Karnavian. Sanggup menyatakan bahwa itu teroris, ini teroris. Walaupun secara akidah sama. Tapi yang Kapolri sekarang apa omongannya? Mudah-mudahan didengar omongan kita ini Pak Paul. Bahwa Pak Jokowi bisa mendengar juga. Pak Jokowi bisa mendengar. Kapolri sekarang itu tidak punya jiwa pemimpin sama sekali. Saya yakin itu. Kenapa saya katakan? Kok takut? Walaupun dia kakak tingkat dari dia, tapi melakukan tindakan-tindakan yang sangat memalukan institusi Polri, pecat. Jadi selama ini kok kita jangan terlalu gini loh Pak Paul, katanya jangan kita terlalu menyudutkan Kapolri dan sebagainya, bla bla bla. Ya ilah. Ini kan kredibilitas dia sendiri Pak Paul sebagai pimpinan dalam tubuh Polri, Kepolisian Republik Indonesia, nggak ada sama sekali. Jadi menurut saya Pak Jokowi perlu meninjau kembali, kalau perlu ganti Kapolri yang ada sekarang. Karena gini, sekarang udah disorot oleh dunia internasional masalah Pak KC dan sebagainya, terus masalah persekusi yang dilakukan terhadap kaum yang dikatakan kaum minor di Indonesia. Seharusnya polisi tegas, Kapolri apalagi sebagai pimpinan dari suatu lembaga yang terhormat, tapi tidak ada satu kata-kata pun yang keluar dari mulut beliau, statement apapun yang menyatakan bahwa harus seperti ini, tegakkan hukum. Nggak ada. Kalau katanya oh mereka kan berbicara dia mungkin mengatur di belakang layar, nggak ada. Rakyat itu butuh kepastian hukum, Pak. Jadi menurut saya patut dipertanyakan sebagai seorang pemimpin. Kemarin yang dilakukan Pak Dudung saja, setelah dilantik terus hanya dia berani untuk menurunkan semua baliho-baliho si Rizik, berani menurunkan. Nah, ketegasan seperti itu yang harus kita perlukan untuk mengamankan Republik ini. Karena khilafah itu sudah jauh menusuk sampai ke relung terdalam NKRI. Jadi menurut saya, sekali lagi saya tegaskan, Kapolri perlu dipertanyakan. Kalau perlu Pak Jokowi melakukan tindakan tegas. Tapi kalau Pak Jokowi pun nggak ada tindakan, mau gimana gitu kita? Apa mau tunggu bangsa Indonesia ini hancur? Apa mau tunggu bahwa kita akan
infiltrasi oleh negara-negara dari luar menyatakan bahwa Indonesia adalah negara radikal. Ada negara Indonesia sebagai negara teroris, lumbung teroris memang sudah dinyatakan bahwa Indonesia adalah lumbung teroris. Nah sekarang ini Kapolri sendiri tidak ada action sama sekali menurut saya. Itu aja Pak Paul, Tuhan berkata. Ya, ya kalau itu boleh ya, kan namanya opini pribadi boleh. Cuman kalau saya percaya dengan Pak Kapolri ini loh. Entah mengapa saya percaya dengan orang ini. Tapi kalau tadi Saya nggak opini percaya, pribadi Pak boleh, Paul. harus teriak Betul. dong. Diteriakan di sini nggak apa-apa boleh, ya kan? Artinya supaya ada penyeimbang dong, ya kan? Karena Boleh. mengangkat yang rombongan si mata satu itu, pendekar mata satu itu untuk menjadi dalam lingkungan Kapolri, itu ya malah kenapa harus diterima lagi di Mabes? Harusnya kan buang aja udah kan? Udah jelas bukan kalau anti perlu sudah. dengan si Bonaparte itu dipecat. Iya, Tapi tindakan yang dilakukan malah bisa menyurati Jokowi untuk meminta mengangkat di dalam lingkungan ASN di Kepolisian Republik Indonesia. Kan aneh gini, ada apa gitu loh. Yang sekarang ini bukannya sekalian dibersihin begitu ya? Kan udah Ya. tanggung sekalian kan? Mumpung sana Betul. cuci tangan, kita cuci tangan juga begitu toh maksudnya. Iya. Iya sih, Itu aja, Pak sebetulnya Paul, ya begitu sih. Kenapa nggak cuci tangan sekalian? Mumpung dibersihin, Betul. jangan malah dimasuk-masukin lagi Makanya toh. melihat kepada Pak Tito Karnavian, beliau memang adalah sosok pemimpin untuk Polri yang tepat saat itu, sangat tepat. Tegas Beliau ya. tidak melihat bahwa ini seakidah sama saya, jangan. Ya. Enggak. Kamu melakukan kekerasan, kamu melakukan teror terhadap rakyat Indonesia, kamu harus diberantas. Itu loh yang saya salut Pak. Oke, makasih Pak Paul. Bisa jadi begini, Pak Victor, di dalam TNI atau di dalam Polri itu mereka punya sistem isolasi. Jadi mereka kalau mereka lepas, mereka nggak bisa awasin. Kalau mereka di dalam bisa diawasin. Tapi ya itu tadi bermain api kan. Pak, mau terlepas mau diisolasi apa enggak? Makan gaji loh dari uang Kalian yang nggak rela ya. Rakyat loh Pak. Kalian yang nggak rela. Iya betul. Iya loh Pak. Makan Oke, gaji itu dari uang pajak-pajak kita semua. Orang-orang yang nasionalis pun ikut membayar pajak Pak. Jadi jangan dilibatkan dalam permainan ini begitu ya? Ya iya, jangan, sangat berbahaya gitu. Oke. Pak Paul. Oke, ini opini semoga didengar oleh RI1 ya dan Pak Kapolri. Ya, Pak Kapolri, selamat malam. Terima kasih sudah ikut serta di dalam partisipasi mendengarkan dan menyimak YouTube Rombongan Para Nabi. Oke, bukan Najwa, silakan. Selamat malam. Selamat malam, bukan Najwa. Ya, wah seru banget hari ini ya. Seru ya. Komentarnya galak-galak. Wow. Iya, galak-galak ini. Aku kalau jadi lawyernya, udah empat deh pokoknya, udah empat ditanya, udah empat ini namanya. Aku kalau jadi lawyer EPKC udah mati berdiri kayaknya nih. Udah Pak KC, aku aja yang jadi lawyernya deh. Kalau ibu-ibu pasti biasanya lebih lihai. Lebih lihai, bener. Iya. Iya, ini ngomongin lawyer Pak KC. Ya, saya sih dapat informasi A1 ya Pak. A1 karena teman saya lawyer udah ditawarin. Jadi salah satu analisis kita kenapa kok lawyernya Pak KC sekarang ini kelihatannya anget-anget tai ayam, bukan anget-anget tai jenderal ya, bukan. Ya, bukan anget-angetnya tai NB. Ya, itu kabar beritanya mereka mau bikin partai untuk 2024. Sehingga kenapa mereka katanya kan pro bono ya Pak ya? Ya. Kenapa mereka mau pro bono? Dan mereka selalu tekankan loh si Kamarudin, saya ini pro bono, nggak perlu cari uang buat saya jangan punya itu loh. Ini saya makin aneh buat saya gitu loh, makin aneh buat saya. Iya, ya dia orang di dunia ini nggak ada yang gratis kan, gitu loh. Rupanya yang tadi Pak Paul sebutkan itu memang dia sudah menawarkan ke beberapa orang untuk ikut partai gitu. Jadi dia memang menggunakan Muhammad KC ini untuk promosi. Pencitraan. Yes. Wah, gitu. Bahaya ini Bu. Bahaya banget kalau begitu beneran loh ya. Dijual berarti dong masuk akal KC. Kan? Masuk akal kan jadinya. Kenapa kok
ngomongnya gini tuh kok actionnya nggak ada gitu. NATO no action talk only kan gitu. Ya, jadi saya waktu dikasih tahu sama teman saya ini, senior saya ini baru cocok kalau gitu. Kenapa kita sudah berharap banyak dengan tim lawyer? Saya kan pernah bilang juga kan setelah mereka konferensi pers saya dengerin, saya bilang wah kayaknya bagus nih gitu, karena step by stepnya kelihatan gitu. Tapi udah berapa hari ini berlalu kok malah melempem gitu. Kalau aku sih terus terang aku mikirin andaikan Pak KC itu saudaraku, abangku, sepupuku gitu digituin, nggak bisa. Kita harus ambil tindakan. Apalagi ini bagaimanapun kita sesama bangsa Indonesia ya, dan satu lagi kita sesama pengikut Kristus gitu ya. Kita hati manusia nggak rela lah melihat ada seseorang yang sudah terpuruk kan, dia sudah masuk ke sel sana masih dikasih makan tinja gitu loh. Nanti mungkin Pak Pol bisa tampilkan gerakan-gerakan orang yang tidak setuju dengan bahwa itu sangat tidak manusiawi lah Pak KC sudah terpuruk dikasih makan tinja dan tidak boleh lagi dirawat di luar Bareskrim Polri gitu. Aneh menurut saya, dia kan sakit. Dia sakit kan, anaknya juga waktu kemarin juga bilang bapaknya sakit kan. Ya. Masa orang sakit ngebohong sih? Ya. Dia sakit diabetes loh, dan itu nggak main-main. Karena itu saya rasa kita perlu lebih galak lagi nih, Pak Santi Amer, Pak Putih, juga teman-teman yang lain gitu ya. Mungkin memang ya bilanglah kita yang digerakkan Tuhan untuk berani melakukan hal ini gitu loh. Nanti kalau sudah bergerak baru deh ntar pasukan nasi bungkus ya, enggak lah. Kalau ini nasi kotak ya Pak, pasukan lain tim hore baru ribut gitu loh. Tapi nggak ada yang berani memulai kecuali tim inilah, rombongan Nabi ini gitu. Jadi saya pikir memang we have to do something lah ya. Karena siapapun sekarang ini sedang menunggu duluan gitu. Lu berani nggak gitu. Karena nggak ada yang berani, ya pihak lawan nggak ada yang berani kok. Ya udah makin menjadi-jadi kan. Kita lihat juga ini tadi saya baca itu ada korupsi bansos yang melibatkan pendeta loh Pak di Kalimantan Barat. Memalukan sekali. Nah ini kaitannya apa? Kaitannya dengan PGI. Setahu saya PGI itu kan terima apalah namanya dana hibah atau apa gitu kan. Dan sebenarnya itu terbuka, itu harus dibuka. Jadi kalau kita mau istilahnya kalau mau berperkara, kita bisa pakai satu komisi di Indonesia, lembaga negara namanya Komisi Informasi Pusat gitu loh. Kita boleh mempertanyakan itu dana yang dari pemerintah untuk PGI itu buat apa aja. Dan PGI harus buka kalau memang dia dapat dana dari APBN ya. Dan setahu saya PGI, MUI itu tuh kemungkinan besar mereka dapat dana dari APBN. Jadi nanti mungkin untuk LSM kita ini kita perlu juga arahan ke sana gitu loh. Jadi mulai membuat semacam kita boleh datang ke Komisi Informasi Pusat itu dan kita menanyakan sebagai warga gereja ya, seperti tadi kalau nggak salah awal-awal tadi ya Kak Lisoy kan bilang kita menyumbang gereja dan jelas-jelas di gereja diumumkan bahwa ini dana untuk apa PGI gitu loh. Itu yang pernah terjadi. Jadi rasa-rasanya sih bisa ya kita gunakan itu. Yang ketiga, masukan juga untuk jaga Pancasila. Kelihatannya kita perlu bagian research and development ya. Ya. Itu loh. Perlu. Ya, jadi ya. Makanya kita butuh sebanyak mungkin orang teman-teman semua ya, dan nanti kita perlu ada sedikit profiling supaya kita tahu nanti ini siapa yang nanti di R&D-nya kita, dan kita harus keluarkan seperti disertasi itu penting loh itu. Ya kan? Kita punya lembaga riset, kita biayai, kita cari dana buat orang-orang riset itu jadi punya kita jadinya gitu loh. Jadi misalnya nih, ini ada orang nih, saya mau bikin disertasi, kita carikan biaya tapi risetnya harus ini, karena kita butuh risetnya kan. Nah, cari yang benar, dia ambil risetnya itu, bikin riset bersedi itu jadi milik kita semua, kita susun tuh. Nah itu tuh bahan kita perang, bahan riset ini. Betul, jadi ilmiah juga kan? Iya, nggak cuma modal otot-ototan doang, karena kita nggak mau modal ngotot-ngototan begitu. Kita mau bener-bener sekali nembak itu. Dan kalau misalnya kayak disertasinya dokter siapa itu sebenarnya yang kemarin kita bahas si JK itu yang teriak-teriak bakar gereja, bakar itu kan, yang di tahun 1967 apa 69 itu kan. Nah itu kan yang bikin itu kan disertasi itu. Wah itu sah itu.
Betul. Jadi susah dibantah di pengadilan pun hakimnya mikir 7 kali kalau dia mau Ya, mau bantah karena main-main. disertasi doktoral ya kan. Iya, makanya saya pikir mungkin ini ya tertarik juga sih untuk ngurusin research and development gitu, karena itu satu bidang yang menurut saya sebenarnya itu darahnya kalau untuk bikin LSM gitu. Ya sedikit bocoran aja acara Mata Najwa bukan Najwa ya, nanti sebentar lagi acara bukan Najwa ya. Sekarang acara Mata Najwa di TV itu kan mereka kuat sekali research and development-nya, makanya acaranya jauh lebih berkualitas lah kalau kata orang-orang gitu. Terus yang terakhir nih, ini bercanda atau enggak ya, tapi saya pikir-pikir mungkin coba Pak Paul pernah lihat nggak burung Garuda kita tuh ngadepnya kemana ya? Lambang kan nama LSM-nya kan nanti Pancasila. Ngadepnya kemana tuh burung Garuda coba? Nunggu Pak Jenderal Tobing, karena Pak Jenderal Tobing nanti yang kasih arahan untuk semua simbol segala macam, karena itu kan ada maknanya kan. Warna-warnanya itu harus nunggu Pak Jenderal Tobing. Yang resmi yang Pak Jenderal Tobing ajarkan dulu. Iya, itu arahnya kemana tuh kepalanya? Ke kiri apa ke kanan? Saya lupa, nanti mesti tanya Pak Jenderal Tobing. Ke kanan Pak. Itu itu mesti nanti tanya, karena Pak Jenderal Tobing yang punya dokumen aslinya. Iya, bandingin sama Amerika. Amerika kan burung Garudanya ngadep ke depan, nggak ke kiri, nggak ke kanan. Itu katanya Saya kanan jadinya maksudnya. Iya gitu deh. Makanya ini kejadian gitu loh. Ini bercandaan karangan lawyer loh Pak. Iya, ini sayap kanan begitu maksudnya ya. Aduh. Makanya ke Amerika aja lurus aja mukanya tuh burung Garuda. Lurus aja begitu ya. Iya gitu. Nah oke lah, jadi kesimpulannya yang jelas kita perlu segera mungkin untuk membantu Pak KC. Terlepas ada lawyernya mau gimana-gimana, yaitu urusannya Pak Saifuddin ya, gitu loh. Tapi kita harus, kalau menurut saya sih selalu ada cara kok untuk membuat Pak KC itu bisa lebih aman lah, tidak seperti ini. Kita juga nggak tahu sekarang Pak KC lagi ngapain, apa dia disiksa juga, cuman nggak ketahuan, kan kita nggak ngerti gitu loh. Tapi yang jelas Pak, ya bilanglah Pak Paul kan udah kepalang tanggung, udah menjadi promotor untuk Pak KC kan, udah sampai kemana-mana. Saya pikir memang ya inilah tantangan barunya, bahwa kita harus punya cara minimal untuk membuat Pak KC bisa berobat dulu. Rumah sakit dulu itu minimum ya. Betul, ke rumah sakit dulu, dan rumah sakit yang aman ya. Bukan rumah sakit yang gimana-gimana gitu, karena ya terlepas perdebatan bahwa Pak KC tidak bisa di LPSK-kan karena dia masih pegang status tersangka, ya nggak apa-apa, kita nurut aja sama peraturan sama undang-undang, tetapi kita juga jangan lemah gitu loh. Pak KC harus ditolong untuk rumah sakit, dan saya pikir itu wajar lah, manusiawi lah gitu ya. Tapi kalau tidak ada yang mendorong dan kita hanya pasrah kepada lawyernya, ya mau gimana lagi Pak Paul. Jadi mau nggak mau ya mesti inilah volunteer ya dari rombongan ini untuk berbuat sesuatu untuk Pak KC supaya dia minimal kita bisa tahu kondisi terakhir kesehatannya. Apalagi ya, kayaknya itu aja. Terus salam lah buat Pak Abi Saifuddin Ibrahim. Masa sih nggak bisa dihubungin? Belum bisa, karena satu dia memang sibuk juga ya. Tapi kan ini kan masalah penting banget itu loh. Makanya saya kok harusnya sempatkan waktu, karena ini masalah penting banget. Ini semua orang udah pada teriak ke saya, sampai saya jawabnya gimana coba? Ya kan saya kan harus bagaimanapun juga saya harus tetap pro dengan Saifuddin Ibrahim, itu kan sahabat saya. Iya, betul. Ya kan. Cuman jangan-jangan Pak Saifuddin juga nggak tahu gitu loh kalau ada udang di balik dakwah. Saya khawatirnya Pak Saifuddin nggak ngerti loh. Ada orang dia yang mau boikot dia, saya khawatirnya loh. Iya, itu kan tadi kalau nggak salah mau bikin busuk nama dia, saya khawatirnya begitu. Iya. Tadi kan aku dengar Pak Putih di awal-awal tadi sempat memberi kode-kode rahasia kan. Nah itu aja, saya sih ceplosin aja. Iya, makanya saya cuma khawatir ada yang mau boikot dia dari orang dalamnya dia. Kayak dulu kan yang serahkan Saifuddin kan orang dalamnya dia sendiri. Iya, itulah. Emang yang bisa mengkhianati kita siapa sih? Yesus juga yang mengkhianati muridnya kan. Siapa yang bisa tahu rumahnya Saifuddin zaman itu? Orang namanya nggak ada yang tahu namanya Abraham bin Moses.
Iya, kan? betul. Oh bisa kena, nah itu. Berarti kan ada yang Betul, berkhianat lah. di dalam. Iya, Ya kalau kan? aku sih Kenapa ngeliat, videonya bisa viral? Ya kan? ya, Dulu nggak pernah viral, bisa tiba-tiba ada viral. Nah itu kan. iya, Kenapa setahu bisa saya, begitu? Nah itu semua orang dalamnya semua. Mungkin nggak bermaksud mencelakakan, tapi bodoh gitu loh. Tapi iya, bodoh. Tapi orang bodoh itu kan bikin pusing. lugu. Iya. Pak Saifuddin itu lugu. Orang bodoh. Nah, yang anak buahnya dia yang bodoh-bodoh itu nggak bermaksud mengkhianati mungkin, tetapi ya itu tadi karena orang pengen pengakuan, pengen apa nih, gua begini Iya. nih, gua begini. Nah, tapi dia bodoh begitu, dia mencelakakan Saifuddin dan teman-teman yang baik-baik begitu loh. Yang Ya saya khawatir memang begitu. itu makanya maksud saya sih kalau boleh ya kita berdoalah semoga masalah ini bisa beres dan maksudnya Pak Ucang bisa memberi apa ya memberi informasi terbaru gitu loh ke Ya. Pak Saifuddin supaya kita sih sederhana aja kita mau bantu Pak KC itu aja bukan nggak ada unsur untuk supaya pengacaranya diganti atau gimana enggak gitu loh tapi lebih kepada yuk ini sebenarnya ada strategi yang lebih baik loh supaya Pak KC minimal bisa ke rumah sakit gitu Ci. Itu dulu lah poin langkah pertamanya. Ya, gitu dulu ya mudah-mudahan ini Pak teman Paul kita ya. bergerak semua ada yang bisa kasih kabar baik ya. Ini karena Iya, saya iya. masih coba kontak juga beberapa teman, mudah-mudahan. Cuman bagaimana juga kita karena itu sudah di tangan pengacara, kita memang serba salah nih. Ya, oke.